Taklim kita Nur Muhammad bab 2 masalah sholawat. Tentunya ada amalan dan terkait masalah ruhaniun. Terkait pula dalam amalan-amalan kehidupan. Ya. Insya Allah dari bab 1 tolong jangan diputus pemahamannya. Karena Nur Muhammad itu tidak semudah apa yang diamalkan dibaca seperti sholawat. Tidak mudah itu. Kita harus tahu makrifatnya. Pemahaman ilmunya dan sudah itu cara mengamalkannya. Ya, segala sesuatu makbul itu ada waktunya, ada tempatnya, ada adabnya, dan ada caranya. Itu yang disebut ilmu. Ya. Maka kalau kita mengamalkan tanpa ilmu, amalan itu tidak berfaedah ya. Sholat pun harus ada ilmu, kan itu ya. Nah, itu gunanya taklim. Kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi badah. Berdoa kita sebelum taklim, ridho Allah saja ya. Rabbi syahri syadri wa yassirli amri wahlul udata min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhanku, mudah-mudahan segala urusan, segala amalan, segala tindakan dimudahkan, dilancarkan oleh-Mu ya Allah dalam menjalani kehidupan ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wajali wajiro min ahli robbana takbainana wa baina qaumina bihaqi anta khairun fatikin. Amma badu syahadat al-masyayikh ulama anal aija iwan ya'ma'a rahimakumullah, tentu yang dimuliakan Allah. Amma badu pula. Selanjutnya kita bahas pada zaman ini yang selalu menjaga sanad. Jaga sanad itu menjaga syariat Nabi, menjaga kemuliaan Nabi, yaitu para ahli hadis dan ahli tasawuf sebenarnya. Ya, yang menjaganya. Bahkan sampai akhirul zaman. Kalau ahli-ahli ini sudah meninggal, maka itu kiamat. Ya. Karena itu di ilmu tarekat sufi, tarekatan, tidak boleh seorang mursyid membuka jawiyah seperti majelis taklim ini atau mengajarkan ilmu ruhani atau tarekat kecuali dia mendapat mandat dan izin tertulis dari guru-gurunya. Ya. Ini diibaratkan begini, sama seperti dokter yang membuka praktek, ya kan? Lulus pun kalau belum ada izin nggak bisa praktek kan? Sama, begitu juga jawiyah. Jadi antum hati-hati kalau mengikuti ajaran-ajaran kebatinan. Ya. Harus ada sanad, harus ada izin. Ya. Karenanya dalam kehidupan sekarang mencari guru ruh, seorang guru spesialis ruh, itu sama dengan kalau diibaratkan datang ke dokter. Kalau dokternya nggak kompeten, terjadi apa Pak? Malpraktek. Setuju? Malpraktek. Makanya banyak lari pas dia mengikuti ajaran tarekat kebatinan, kok bukan tambah benar. Ya. Kok tambah bingung gitu ya. Kelakuannya aneh-aneh. Banyak itu.
tinggal istri ya. Nah, tambah istri lagi. Sementara nggak bisa memperjuangkan amanah kan. Banyak yang kepleset orang-orang intelektual kayak gitu. Ini malpraktek torekot. Sama. Nah pertanyaannya, antum yakin nggak kemari ada izinnya? Silakan tanya yang duduk. Silakan. Ya. Datang kemari Pak membuka ini bukan semudah apa yang antum bayangkan itu. Nongkrong dulu di Suralaya sama Abah Anom. Kebetulan ada tarikan nasab. 4 tahun baru dapat izin. Dia pun nggak meminta sebetulnya yang duduk ini. Ya. Justru dipaksa karena tasawuf di Sumatera Barat hilang. Torekot. Dan sampai hari ini hampir 38 tahun. Nggak ditimpukin tempat ini. Aliran yang lain itu hancur-hancur loh. Alhamdulillah. Nggak ada yang bergejolak. Bahkan ada izin sahnya melalui majelis ulama di sini. Tercatat. Legal gitu ya. Dan ada sanad. 2 sanad. Sanad secara sejarah, Satariyah, tarik nasab dari yang disebut Sunan Gunung Jati. Ada sanad guru dari Abah Anom. Satariyah, Kodoriyah, Wan Naksabandiyah. Jadi antum gak usah khawatir. Saat ada yang mau bertanya keilegalan sini, kita buka. Kalau ada sanad, berarti kita ada SIM. Nggak bisa sembarangan ngomong kan. Nggak bisa sembarangan kita bawa mengajarin macem-macem kan. Kalau kita ngajarin macem-macem, kita bisa kena tilang di luar ya. Ya. Kalau yang tilang polisi aman, kasih uang selesai. Kalau yang nilang Allah gimana? Waduh repot Pak. Jadi nggak semudah itu. Ya, insya Allah. Ini bukan promosi. Karena masih ada yang coba-coba benar atau enggak, benar atau enggak, benar atau enggak. Ampun loh. Katangan. 40 tahun loh. Ya. Dan tidak ada satupun juga para mantan sini ya. Di sini nggak ada ijazahnya. Nggak ada yang berani istilahnya untuk membid'ahkan, untuk menjelekkan ajaran insya Allah. Yang nggak usah khawatir. Ya. Jadi jelas, mursyid membuka jawiyah, mengajarkan tarekat, dia harus mendapat izin, baik itu tertulis secara duniawi maupun secara talqin. Ya. Jadi mencari guru itu ibarat ke dokter. Kalau dokternya nggak berkompeten akan terjadi malpraktek. Begitu juga duduk di jawiyah. Hati-hati Pak, bapak-bapak belajar suatu ilmu rohani, Nur Muhammad, Nur Hakikat Muhammad, nama ruh, tanpa tahu arah sumbernya, tanpa tahu keidentikan kelegalan ruhani orang yang menyampaikannya. Antum bisa kayak dokter tadi malpraktek, salah minum obat. Banyak di dunia medsos. Ya. Hati-hati Pak ya. Karenanya bagi seorang murid, kalau ingin mencari mursyid, ada adab, ada syarat. Ya. Ya. Tidak sama muslim dalam itu syahadat ya. Seorang muslim, syarat menjadi seorang muslim apa Pak? Syahadat kan? Kapan antum syahadat? Syahadat terus ada saksi. Kapan syahadat? Ini yang ditakutkan syahadatnya nanti pas nikah. Ada saksi. Waktu kita lahir ibunya, bapaknya wajib mengadzankan. Mengisi asma Allah, kemudian mensyahadatkan sebetulnya ya. Jadi kebanyakannya muslim kita ini rata-rata adalah muslim keturunan. Tapi syarat-syarat dan adab harus diisi. Itu sebabnya di sholat kita ada syahadatain. Ya. Nah, insyaallah antum sudah muslim. Jadi supaya jangan kena malpraktek tasawuf, kalau ingin mencari seorang guru mursyid,
Yang benar, pertama harus melakukan sholat istiqoroh kalau dulu. Betul, itu adatnya. Ketemu guru sholat istiqoroh dulu. Ya. Memohon minta kepada Allah, kemudian bertanya kepada ahli tasawuf, bukan ahli torekot. Torekot amalan praktek tasawuf. Tasawuf teori ruhani. Kalau antum belajar ilmu tasawuf silakan, bukunya banyak kemana-mana. Ya. Nah. Tapi amalannya melalui torekot, itu perbedaannya. Jadi kalau ada bertanya apa sih perbedaan torekot dengan tasawuf, sudah tahu. Tasawuf teori, torekot amalan. Di torekot, di amalan harus diajarkan tasawuf. Jadi nggak akan lepas antara bertorekot dan menteorikan tasawuf. Tidak boleh lepas. Itu prinsipnya. Torekot banyak jalan, tasawuf sama. Ilmu pergi ke Jakarta harus pakai mobil. Kan ilmunya gitu ya. Harus pakai uang. Jalannya bisa kemana-mana. Pas kita mempraktekkan jalan bisa pilih. Mau jalan atas, mau jalan laut, mau jalan. Itu torekot. Makanya torekot banyak. Naksabandi, Qadariyah, Satariyah kan. Nah, itu sebabnya ada yang melarang. Kalau antum melakukan perjalanan dengan 3 torekot, ya, waktunya harus terpisah. Tuh waktunya. Dan dipimpin seorang ahli. Harus. Qadariyah wa Naksabandiyah jagonya Abah Anom. Satariyah, Qadariyah wa Naksabandiyah jagonya bukan yang duduk. Lamano. Duduk. Kalau nggak ada Lamano nggak berani nih. Paling Satariyah aja. Gimana bawa mobil 3 dengan 1 orang? Ayo. Nggak mungkin. Makanya sering dilarang. Itu nggak mutabaroh. Antum bertorekot 1 saja. Ada yang top ya. Siapa nih? UAS. Antum harus mengikuti torekot 1. Kata Syekh dari Pekalongan. Pimpinan mutabaroh. Nggak perlu disebut namanya. Silakan mau ikut Satariyah, mau ikut Naksabandi, mau ikut Qadariyah. Kalau antum ikut 3, harus ada supir ahlinya. Duduk. Kalau tarekot itu sudah lebih dari 1, maka ada behit. Duduk. Ada behit. Yang duduk corong aja. Duduk. Paham ya? Paham kan nih? Ah ya. Udah duduk ya. Nah, antum cari deh. Nggak ada yang berani orang melakukan torekotan itu 2, 3, 4 ada yang berani. Duduk ya. Alhamdulillah antum ketemu yang berani menjalankan 3 rekod. 3 sanad guru. 3 sanad guru. Mesir, Cirebon, Tasik. 3 sanad guru. Ya. Nah, sanad guru itu mereka berkunjung mengajari ke 3 tempat itu. Di Mesir ngajarin, di Tasik ngajarin, di Cirebon ngajarin, bahkan di Ulakan ngajarin. Runut sejarahnya otentik. Kalau di sini namanya Syekh Madinah, kalau di Jawa saya Datuk Kofi. Silakan. Jadi kuburan di mana? Petilasannya itu di daerah Lubu Alung. Kuburannya di jasadnya Benung Jati. Jemaah lama sudah ziarah tempatnya semuanya. Itu bukti otentik secara yang disebut tadabur ke tempat. Jadi nggak usah khawatir. Jelas ada tempatnya, ada izinnya, ada amalannya ya. Makanya amalannya kadang-kala sering tidak terjangkau secara logika. Ya, betul. Ini kaji sejarah dulu supaya kita bisa memahami Nur Muhammad ya secara sisi sebenarnya ya. Karena wilayah yang kaji beberapa hari ini sudah wilayah ruhani ya. Jadi syaratnya istiqoroh. Memohon minta kepada Allah, kemudian bertanya kepada ahli tasawuf. Tanya, perbandingkan ke ahli tasawuf. Ahli tasawuf banyak, boleh dosen IAIN.
Kalau ajarannya begini, tarekatannya begini, gimana nih? Ahli tasawuf. Ada nggak di teorinya? Oh ada. Nafi isbat ada, kopi ada. Ya, tanya dulu. Ya. Karenanya, kenapa demikian? Kayak dipersulit, bukan dipersulit. Ahlul torekot, mursyid torekot. Yang benar itu sebetulnya tidak punya nafsu untuk mempunyai murid. Enggak punya nafsu untuk punya murid. Mungkin ada murid, mungkin beban dia. Ya. Andong minta doa semuanya mudah-mudahan nggak ada murid johir deh. Kalau nggak ada murid johir kan enak. Ya. Nawaitinya gitu kalau guru mursyid. Nggak ada nafsu untuk mempunyai murid. Karena kalau merasa mempunyai murid, ada faktoria, tumpul ilmunya. Itu sering nutup. Makanya seorang guru mursyid itu malamatnya, kesifatannya malah mati, menyendiri, tidak mau menunjuki ke populeritasan. Nah pas dia dipaksa untuk memberi nasihat, ya, dunia medsos, pasti wilayahnya akan berbeda, Pak. Wilayahnya akan berbeda. Sungguh tidak akan berani yang menghujat. Kalau seorang ulama beken merasa sudah mampu dalam ilmu yang tinggi, masih ada yang menghujat, anu ragukan keilmuannya secara ruhani. Secara ruhani ya. Ahli tarekat, ahli sufi, guru mursyid yang benar tidak punya nafsu untuk mempunyai murid. Seandainya tidak dilakukan dengan cara demikian, dengan istiqoroh seorang murid, insya Allah antum akan tersingkir dengan sendirinya. Dalam pengertian tersingkir bukan terusir, terkecuali ada ketetapan hidayah Allah. Tidak melakukan istiqarah kalau Allah mengendak datang dan duduk-duduk. Ya. Ada aja penghalangnya. Bisa aja dengan tabiat malas, alasan, dan lain sebagainya. Ya, banyak. Karena merasa dia sudah kuat dalam segi ekonomi pun bisa menjauh. Jadi ini penjelasannya dulu ya, bukan promosi. Mursyid yang benar, kamil mukamil, ya, nah itu bahasa makrifatnya, itu tidak peduli dengan gimmick. Tahu gimmick? Nggak peduli. Apakah dia harus bersorban, hijau, tinggi, tajam, itu aneh itu. Ya. Berpenampilan misalnya dia kokonya panjang, sorbannya 2 meter, tasbihnya misalnya segede jengkol gitu ya, umpamanya. Jenggotnya dikepang gitu ya. Jadi orang ini pakai lepis saja. Ya. Biasa aja. Jadi kalau dia memakai sorban begini seperti di selendang ini apa Pak? Membedakan. Ini yang memberi taklim. Ya. Itu yang ditaklimi itu aja. Seperti di masjid, perbedaannya pakai sorban itu. Dia pentaklim, pendakwah. Nah itu aja. Ya. Tapi tidak ada satu gimmick. Karena ada faktor yang begini. Urusan ajaran yang disampaikan itu urusan kolbu. Urusannya kolbu. Kalau kolbu itu urusan ruhani ya, bukan urusan johir. Duduk ya. Jadi pas ada urusan masalah johir, andung menghantarnya ke kolbu. Ini nggak enaknya. Jadi ini silabusnya harus tahu. Apapun juga andung memberi solusi, andung tuh urusannya ke kolbu. Karena jati diri manusia letaknya di kolbu. Johir itu ngikut. Kalau kolbu kita udah beres, bener gak? Maka itu yang kita beresin. Insya Allah. Nih. Jadi nggak perlu gimmick ya. Di sini nggak perlu pakai misalnya. Nih, kenapa nih andongnya nggak rapi semuanya? Padanya dot rokok. Gimmick tadi. Ya, gimmick tadi biasa aja. Yang penting bersih layak.
Jadi bukan pemakai penampilan johir ya, bukan ya. Nah, itu sebabnya kalau Nur Muhammadnya sudah terlihat, kira-kira bahasanya begitu. Ya. Kalau Nur Muhammadnya sudah terlihat, maka dia tidak akan gimmick. Tidak mengandalkan penampilan. Bahkan dia tidak mau berpopuler. Ya. Kalau masih ada guru mursyid itu harus pakai tongkat. Ya. Datang dulu belakangan, sudah rapi. Itu guru penghargaan namanya. Belum gimmick. Gampang aja ngelihatnya. Gampang ya. Nah, insya Allah ajarannya pun kaku biasanya. Di sini yang perlu Andung lurusin kan di share nih. Mau kesinggung udah 2 hari ini lah kaji Andung nonjok terus katanya. Enggak, ini wilayahnya kita wilayah kolbu. Ya, wilayah kolbu. Mudah-mudahan antum semuanya terlihat Nur Muhammadnya. Mau kelihat Nur Muhammadnya? Mau nggak nih? Nah kalau zaman sekarang aura gitu. Ya gitu ya. Mau nggak kelihatan Nur Muhammadnya? Nggak perlu marah. Belum ngomong orang itu udah segen. Nggak meminta orang itu ngasih. Mau nggak kayak gitu? Ah, jangan lakukan amalan. Nah, salawat munjiat. Nah, itu kacau itu. Kalau melakukan amalan berarti ada kelakuan. Kira-kira duduk nggak? Kalau mereka sudah melakukan amalan, berarti ada furqon, ada sudah melakukan. Tapi kalau mereka sudah keluar Nur Muhammadnya, orang akan langsung ke kalbu kan? Enak bener nih orang. Ya. Bahasa kolbu nempel nggak? Antara sifat kolbu nempel nggak? Kebutuhan antum udah dibaca, aneh duit. Jadi nggak menjatuhkan harga diri. Mau nggak Nur Muhammadnya? Kuncinya, hukumnya syariat. Sholawat. Kalau sholat yang agama. Sholawat. Sekarang banyak orang yang cantik. Tapi julumat. Gelap. Cantiknya karena bertopeng, Pak. Tarik. Di Korea kan. Ya kan? Cantik kan? Ya. Nah, plastik, operasi kan? Cantik kan? Sampai berapa lama? Cantik kolbu gimana sih Nur Muhammad? Energinya ke sana. Mau anu ngajarin ingin cantik di dalam, nanti timbul cantik di luar. Walaupun antum hitam, walaupun antum belum mandi, tetap antum disenangi sama orang. Karena antum sudah manusia wajib. Bukan manusia makmum lagi. Kalau makmum ada dia nggak masalah. Kalau manusia wajib dibutuhkan, harus ada. Yang gawat kan manusia haram, Pak. Didoain supaya jangan hadir. Itu makomat. Duduk ya. Kuncinya selawat. Selawat kan sering dong. Ya iya. Selawat itu harus dimakrifati. Memakrifati selawat harus paham nur hakikatmu Muhammad. Ya. Karena keluar pancaran nur hakikat Muhammad itu amalan lahirnya adalah ucapan selawat. Duduk ya. Energinya wasilah, tawasul, syafaat. Energi selawat itu wasilah, tawasul, kalau syariat bacanya syafaat. Tanpa syafaat Nabi, antum tidak akan berezeki. Jujur aja. Sekali lagi, selawat penting. Tanda-tanda dunia kiamat. Saya sampaikan ya. Tanda-tanda dunia kiamat. Orang mengobok-obok selawat. Orang membid'ahkan selawat. Ya. Maka itu tanda-tanda mendekati kiamat. Sekarang sudah ada nggak orang yang membid'ahkan selawat? Banyak. Bahasanya gini. Doa itu apa sih? Doa itu sholawat. Kalau ulama dulu berdoa nggak perlu kata-kata secara makna. Cukup sholawat. Kata-kata makna simpan di hati.
Ya Allah beri saya 1 miliar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Gitu aja. Ya Allah kasih saya uang 1 miliar. Kalau enggak awas kamu loh. Hah? Allah nggak bisa didikte begitu. Allah melihat hati nuraninya. Selawat aja. Jangan bongkar aibmu di hadapanku maupun di hadap makhlukku. Orang yang meminta fakir, jangan bongkar di depan Allah. Allah tahu isi hati kamu, betul kan? Maka kalau antum jomblo, jomblo lagi, datang lagi sih. Nah, antum jomblo, ya Allah berilah saya istri katanya. Jangan bongkar aibmu. Kenapa? Makrifatnya. Kenapa? Itu badan ini bukan punya antum. Badan itu punya Allah. Betul. Antum hak pakai. Masa antum ngehina punya Allah? Marah nggak? Itu kadang-kala doa kita nggak sampai. Karena kita menghina ciptaan Allah. Ya Allah, saya kok nggak punya duit. Kita ngehina ciptaan Allah. Sampai nggak nih maksud kajinya? Itu pentingnya selawat. Jadi gimana selawat itu? Selawat itu permohonan. Selawat itu doa, ada hadisnya. Mulai besok. Doa yang sifatnya jelas. Ya. Itu ilmu motivasi. Kalau pengen mobil tiap hari mobil, BMW, coret-coret di BMW-nya tuh, mobil ganti BMW. Kan gitu kan? Supaya jelas. Karena Allah perlu penjelasan. Aduh, ngaco ini. Allah tidak perlu penjelasan. Di hati kamu. Duduk ya. Cukup sholawat. Kita bahas ke perkara Nur Muhammad dulu. Kalau Nur Muhammad sudah terlihat, antum insya Allah akan mudah diatur oleh Allah, diurus oleh Allah. Adapun mengenai konsep Nur Muhammad, penjelasan dari Al-Quran, kemarin sebenarnya sudah dibahas, mengingatkan lagi supaya tahu. Istidlal dalil gitu istilahnya. Di Quran itu disebutkan, Nur Muhammad itu terkait dengan wasilah dan tawasul. Apa? Wasilah dan tawasul. Salah satunya di An-Nisa ayat 64. Silahkan dibaca Ikhwan. Mengingatkan lagi ya. Dibaca dulu. Itu dasar dari kita mesti memahami Nur Muhammad dan berselawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول
mengutus seseorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jika mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Wastaghfarallahu rasul, wasilah. Rasul dah datang. Bonceng. Duduk. Jadi kalau ditanya wasilah mana ayatnya? Nah, wasilah udah banyak bidahin lah. Minta doa langsung aja kepada Allah, enak aja. Antum siapa? Ada Soeharto aja, ada Soeharto. Jokowi aja, antum langsung ngomong bisa. Doa juga begitu. Ya, duduk ya. Masa minta istri langsung kepada Allah? Nggak bisa begitu. Ada wasilah kata-kata sini. Tawasul. Al-Maidah ayat 35. Baca. Apa itu tawasul? يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Yang pertama tadi sebetulnya itu bukan wasilah. Ya, wasilah itu jalan. Yang wasilah itu ada di ayat 35. Yang pertama itu tadi disebut tawasul. Ya. Wastaghfarahu lahumur rasul. Tawasul. Ya, beda. Jangan salah sebut ya. Nggak apa-apa dong anung salah ya. Anung juga manusia makan nasi ya. Ya. Betul kan? Nah, kan ada guru yang nggak mau disalahin nih. Maaf ya, salah ya. Yang pertama tadi untuk ayat tawasul. Yang kedua baru wasilah. Wasilah artinya jalan. Cari jalan menuju Allah. Cari jalan dulu, jangan langsung ke Allah. Duduk ya. Jalannya nanti terjun syariat. Namanya sholawat. Sampai ya, jelas ya. Udah paham? Apapun doa permohonan kita diandung nyebutnya wajib sholawat. Konsepnya gitu. Bahkan keinginan kita nggak disebut kalau sholawat aja Allah Maha tahu kan. Banyakin sholawat. Cuman kalau misalnya antum tahu, antum semua ini kalau ingin melakukan amalan kan yang ringan-ringan. Nanti antum kasih yang ringan-ringan. Kalau suruh sholawat 3.000 mundiat, an-nur, sholawat ruh 40.000, bengek antum deh, dijamin deh, kalah sama jin tuh. Betul, makanya sholawat itu banyak. Ya, tapi ingat sholawat, itu gunanya untuk kaji. Karena terkait energinya apa sholawat itu? Energinya Nur Muhammad, asal usul penciptaan. Harus jalan kan doa itu. Ya, harus pergi. Ya, harus pergi. Yang menjalankannya itu adalah Nur Hakikat Muhammad. Kemarin kajinya. Jadi sampai di sini kan jelas ilmunya. Dan itu semua dijelaskan di Al-Quran. Nah, antum ngaji dijelasin kayak gini enggak? Taklid ke taklid, kan bingung nanti kan. Kita kan dikasih akal, dikasih pikiran. Kenapa antum ngaji Nur Hakikat Muhammad? Itu energi. Tidak kuciptakan semuanya ini tanpa ada Nur Hakikat Muhammad, kan gitu. Ya, Nur Hakikat dulu Muhammad.
hadisnya ada, di Quran pun sebenarnya ada, tapi perlu syarah atau perlu tafsir. Ya. Jadi dua firman tadi udah jelas ya. Kalau ada yang menanya mana sih sandarannya, udah tadi. Kalau antum ngelihat misalnya di Kiai Google, Syekh Abdul YouTube, ya silakan, di sana banyak bener itu ya, membid'ahkan masalah wasilah tawasul. Karena itu ujungnya yang gawatnya kan dianggap itu langsung tidak tauhid, syirik. Percayalah. Ya, ya sebenarnya itu tanda-tanda kiamat ya, itu permainan dajjal ya. Di ayat difirmankan, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Kemudian, takwa itu kaitannya apa, Pak? Takwa dulu. Berakhlak baik. Ya. Akhlak baik. Kemudian apa? Wasilah. Cari jalan. Amalan wasilah itu apa? Sholawat. Sholawat. Jalan dulu, puji Allah dulu. Jalan dulu, baru kita bisa memuji Allah. Nah, doa dulu, ikhtiar dulu. Ayo jawab dong. Doa dulu, ikhtiar dulu. Kalau misalnya ada anak ketabrak mobil, antum jangan dulu doa. Keburu mati itu. Ya, berilmu. Itiraf. Betul itiraf. Pendekatan kita mencari calon istri dulu atau doa dulu? Adabnya doa dulu. Doa dulu atau cari jalan dulu? Cari jalan dulu. Jalan ruhaninya. Jangan jalan johirnya. Jalan ruhaninya adalah sholawat. Sholawat jodoh itu apa? Sorry ya. Tunggu dulu. Sholawat rezeki itu apa ya? Sorry ya. Tunggu dulu ilmunya dulu. Semua sholawat itu makanya ribuan Habib menciptakan sholawat. Punya spesifikasi untuk arahan apa yang kita ingini, benar nggak? Jalannya ke sana. Jangan mau ke Lubuk Alung langsung jalan ke Sitinjau Laut. Nggak sampai. Duduk nggak tuh? Makanya ada munjiat. Salah satu rezeki munjiat. Pakai munjiat ada dua. Ada dua. Kalau orang itu sudah kena dengan hukum dosa, amalkan langsung munjiat. Serahkan kepada tawakal ke Allah. Mau Allah nolong, mau enggak, terserah. Duduk gak tuh? Itu ilmunya. Sampai Pak. Tapi kan setidaknya kita tahu nih, kalau kita mengamalkan munjiat perlu atau tidak? Balik dulu muhasabah. Kaji kemarin. Kalau kita kuat akidah kita, malu. Ada kena hukum tasawuf yang disebut, hukum akhlak yang disebut malu. Minta malu, minta kaminta sih. Anan den suruh angku. Kalau Allah ngomong gitu. Tidak aku ciptakan jin manusia untuk beribadah kepada. Ada nggak ibadah? Jangan meminta dulu kalau ibadah kita nggak kuat. Itu bahasannya. Jadi kalau andung sampaikan doa, wasilah, tawasul, udah tahu ya? Udah tahu ya? Mencari wasilah, mencari jalan, ya, bertawasul untuk mendekati. Tawasul ini bawa wasilah ya. Wasilah itu sholawat ke Nabi. Tawasul itu masih jalan tapi di bawah. Bertawasul, misalnya gini. Tawasul sebelum Nabi mendekati arah kemari, Syekh Abdul Qadir Jalani. Sebelum Syekh Abdul Qadir Jalani, misalnya siapa lagi? Syekh Minangkabawi. Sebelum Syekh Minangkabawi, ke bawah ini misalnya guru kita, orang tua kita. Itu bertawasul. Tahu nggak bertawasul? Jadi antum kalau berdoa, bermohon, tolong adabnya gini ya. Ya ibu, ya bapak, Al-Fatihah. Beri hadiah. Saya bermohon, keberadaan saya bisa bermohon karena ada ibu dan bapak kita jahir. Kan itu ya. Terima kasih. Sudah itu, kamu pintar, kamu cerdas karena ada guru. Kasih Fatihah guru.
Yang kamu ingat. Siapa ya? Sudah itu naikkan. Guru punya guru lagi kan? Ini siapa sih? Lihat sejarah. Guru ini ternyata yang paling puncak jatuhnya ke Syekh Burhanuddin. Kirim Fatihah Syekh Burhanuddin. Nah pas di sini Syekh Burhanuddin punya pakem. Pakemnya Jalan Sataria. Sebelum antum naik ke yang lebih atas ke Wali Kutub, jalanku begini pakemnya, yaitu Torekot Sataria. La ilaha illallah, jahar la ilaha illallah. Harus pakai jalan Syekh Burhanuddin, jangan pakai jalannya Naksabandi. Salah mobil antum. Itu maksudnya tarekat banyak, tahu nggak? Ini mobil BA-nya ini ya. Harus pakai mobil ini kan, arahnya ke sana. Itu metode. Sampai Pak? Nah, jadi secenggaknya kenapa kita berdoa melalui jalan ini? Karena begitu kehendaknya menurut tuntunan Al-Quran. Begitu aja. Cuman Al-Quran tidak menyebut harus bertorekot, harus bertasawuf. Tidak. Tidak. Karena bahasa tasawuf itu bahasa kekinian. Maka kalau antum mencari bahasa tasawuf di Quran gak akan ketemu. Gak akan ketemu. Ya. Udah jelas? Apa wasilah, apa tawasul. Semuanya untuk bisa mendekat dan hadir kepada Allah. Dekat dan hadir beda. Jadi kalau kita misal kirim Al-Fatihah, hati-hati. Ila hadroti. Itu hadir. Ila ruhi. Ruhnya yang hadir. Arwahi. Itu ruhnya yang menghadirkan. Tapi kalau hadroti, hudur. Hadir. Makomatnya beda Pak. Menghadirkan orang, hati-hati Pak. Ila hadroti Nabil Mustafa Muhammad. Wah keren banget nih orang nih. Ngadirin Nabi. Wah. Ila ruhi. Betul kan? Gitu. Orang mulia itu nggak mati. Tapi dikasih rezeki Al-Quran. Bisa hadir loh. Tapi dia akan hadir kalau yang undangnya levelnya tinggi bro. Ya, antum datuk, dia wali. Tinggi mana datuk sama wali? Gitu. Ini kopral, ngundang jenderal. Sorry ya, gitu. Nah, gitu Pak, gitu maksudnya. Nggak apa-apa ya vulgar kayak gini, kan lebih enak memahaminya kan. Jadi tolong kalau berdoa hati-hati. Siapa kalau kita bertawasul di bawah Nabi harus, ya. Kalau misalnya guru kita ini dijamin mulia ya, wah ini kira-kira orang soleh. Saya pengen hadirkan lah, nggak apa-apa. Tapi jangan sekali-kali levelnya misalnya wali kutub kita, Syekh Abdul Qadir, langsung minta hadir. Antum mencepelekan dia. Perhatikan kata-kata waktu kita bertawasul, itu dulu. Illa ruhi hadroti. Dua ya. Pahamin ya. Kalau antum sudah yakin bisa hadroti, mampu nggak pas hadir dia? Demam antum. Dijamin. Manggalaga antum. Pucat antum. Kemuliaannya. Anung doain yang datang itu yang nyasar Pak. Kalau yang datang jin gimana dah? Kacau antum, lari. Kesurupan antum. Hadroti. Hati-hati. Duduk. Itu gunanya taklim. Ya. Takutnya kan menghadirkan yang hadir itu karena kita belum bersih. Ya. Walaupun kita bahasanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Setan berupa. Jin mengerupakan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau ke Nabi nggak bisa. Karena Nabi tidak bisa diserupakan oleh makhluk jin. Itu ada di hadis. Makanya mimpi bertemu Nabi aja susah. Bukan gak ada potensi. Nanti lu ngajarin. Syukur-syukur dapat. Kalau dapat, kirim hadiah. Banyak hadiahnya. Kalau Mercy kecil. Oh, hitungan banget anu. Gak ada yang gratis roh hidup. Karena mahalnya nggak mampu antum bayar.
Ngirim Al-Fatihah itu luar biasa nilainya, Pak. Tawasul syaratnya dengar beriman taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Beriman taat. Antum kemana biasanya syariat umum? Kepada Allah. Kepada Allah. Kurang pas. Beriman taat itu ke Nabi dulu. Ini rahasianya. Ikuti perintah Nabi, hadis. Ikuti akhlak Nabi, ya. Betul? Percaya ke Nabi, iman kan? Jadi iman itu bukan ke Allah aja. Taat itu bukan ke Allah aja. Sombong banget ini ulama sekarang menyebut beriman dan bertaat hanya kepada Allah. Nggak masuk dia. Tinggi banget itu. Beriman taat kepada Rasulullah SAW dulu. Karena contoh idolanya harus di situ. Kalau itu sudah bisa dilakukan, antum bisa loncat kepada Allah. Kalau belum bisa ke Nabi, contoh gurunya. Kalau nggak bisa contoh bapaknya. Kalau bapaknya cingkaha ya bingung lah, mentok jalannya. Loncat dia ke gurunya. Nggak apa-apa. Duduk nggak nih? Arti kata hargai, nasab joir, ya, kirim wasilah, penghormatan kepada gurumu. Tapi hargai, itu yang disebut kalau syariat berbakti kepada orang tua. Walaupun orang tuamu murtad, tetap berbakti. Karena ada hukum terima kasih. Betul kan? Nah, gitu. Aduh, nggak enak ngaji nih. Nggak, supaya berilmu. Ya. Lanjut. Karenanya bagi setiap muslim, tawasul dengan iman dan taat kepada Rasulullah adalah suatu hal yang tidak mungkin dapat ditinggalkan dalam kehidupan sekarang. Benar nggak tuh bahasanya? Tapi kalau nggak mampu menjelaskan, jangan dilempar keluar. Ya, betul kan? Nah, untuk memperoleh ridha Allah harus melalui iman, taat dulu ke Rasul. Allah itu ridho. Allah tidak akan meridhoi antum kalau antum tidak mentaati Rasul. Ya kan? Logika kita nerima? Nerima. Ya. Insya Allah keselamatan, kemurkaan, hukum-hukum Allah, tidak ada jalan lain caranya untuk menghindarkan yang tadi dalam kehidupan kecuali tawasul, wasilah kepada Nabi, beriman juga kepada Nabi, taat kepada Rasulnya juga, sebab beliaulah disebut dalam Asma al-Syarifah. Asmaul Husna itu punya Allah. Asma al-Syarifah itu punya Nabi, jumlahnya 99. Karena Nabi mempunyai Asma al-Syarifah yang disebut Syafi. Ya Syafi. Artinya penolong. Betul? Jadi kalau antum ingin ditolong, ya sebut Asma Syarifah. Ya Syafi. Ya Syafi beda dengan Maha Penolong. Itu ke Allah. Ya Syafi yang penolong secara makhluk. Wasilah. Itu pikiran kita ke Nabi. Nabi memberi syafaat dan Nabi datang. Secara rohani menolong kita. Duduk kan? Itu undangan. Nah dengan cara begini antum akan berubah nanti berdoa. Nah, betul. Begitu ilmunya. Nah, udah besok makanya antum kan kemarin jamin. Kalau tahun besok datang tidak bawa istri, mengusir. Gimana? Mengusir. Berarti ada sesuatu kalau belum bawa istri, sesuatu masalah dalam pengamalan, ya. Ya. Beliau Nabi adalah ya Syafi, penolong umat manusia. Begitu takdirnya. Ini bukan dualitas Tuhan ya, bukan ya. Di Islam tidak ada dualitas, tidak ada trinitas.
kemuliaan Allah tidak bisa langsung. Karena maha mulianya. Kalau Allah menjohir ke gunung hancur Tursina itu. Betul kan? Begitu tingginya Allah, begitu besarnya Allah. Maka kita diliputi. Bukan Allah itu banyak. Ya, karena besarnya Allah. Karena Allah mempunyai nama maha meliputi. Kalau maha meliputi identiknya maknanya adalah satu. Ya, meliputi. Duduk ya. Rasulullah adalah makhluk Allah yang termulia, maka disebut dalam konsep tasawuf insan kamil. Ibnu Arabi menyandarkan insan kamil itu kemana? Ke Rasulullah, bukan ke antum. Kalau kita ini insan kumul, tidur berkumul. Maaf ya, enggak gitu. Jangan dan nanti, wah ini wali sudah insan kamil, ini enggak tepat bahasanya ya, enggak tepat. Makanya insan kamil sandarannya maksum. Duduk nggak? Karena dia mulia, dari sononya mulia, maka dia maksum, pasti tidak bisa berbuat dosa. Ya, betul kan? Jadi secara kemakhlukan keren mana Pak? Secara kemakhlukan. Betul ya. Ini kan di share nih ya, kemakhlukan. Keren kita atau keren Rasul? Keren kita, bro. Masa kita mau jadi nabi? Hak wewenang nabi, Allah tuh. Ya. Nabi nggak bisa buat dosa. Antum bisa buat dosa, maka antum mulia. Kalau antum bisa mengatur dosa itu tidak dilakukan sepenuhnya. Kok bahasanya begitu ya? Memang begitu bahasanya. Itu ilmu makrifat. Kaji sesat, terserah antum mau nyebut sesat kayak enggak, pikir aja. Dan ini wilayahnya sudah intelektual. Ini sebenarnya wilayah filsafat loh. Ngeberesin pola berpikir supaya kita jangan ngeres. Nah, lanjut. Di antara para nabi dan rasul yang menjadi penolong umat masing-masing, Muhammad Rasulullah SAW adalah penolong syafi yang paling besar dan paling tinggi di antara makhluk yang lainnya. Dan paling mulia dalam pandangan Allah. Beliaulah Rasulullah SAW. Jadi Nabi Musa alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala juga memuliakan. Juga berfirman bahwa ia mulia di sisi Allah. Nabi Isa alaihissalam juga dimuliakan Allah. Dia mulia di sisi Allah. Juga berfirman bahwa ia mulia di dunia dan di akhirat. Namun dalam firman-firmannya yang lain ditegaskan oleh Allah, Muhammad Rasulullah lebih mulia dari nabi-nabi itu. Duduk. Itu di Quran. Itu di Quran. Karena itu, karena kemuliaan itu, dia dikasih hak prerogatif oleh Allah. Apa haknya? Diberi syafaat. Syafaat terkait selawat nggak? Antum pengen dikasih syafaat, tapi antum nggak berselawat, menghina Nabi, bro. Duduk, duduk nggak? Logika. Masa sudah orang misalnya dakwah, berhenti masuk dakwah kedua, antum tidak sholawat di Jumat. Salah besar, nggak beradab antum. Jadi pas dakwah, khatib duduk, isi waktu itu disambung dengan sholawat supaya energi doa itu menjadi nyambung. Masuk energi kedua. Selesai kita pas mau sholat, berdiri dipimpin oleh imam, sholawat dulu. Supaya yang dakwah tadi terakhir masuk menjadi energi bisa diamalkan oleh kita. Duduk nggak nih bro? Diamalkan nggak? Iya. Begitu Pak. Ya. Sholawat dulu, bismillah dulu. Tanya.
Ayo. Yang bisa mengucapkan bismillah manusia kan? Ya. Manusia bisa ngomong bismillah harus sholawat. Energinya diri sholawat. Jadi sholawat dulu. Hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Baru kita boleh ngomong bismillahirrahmanirrahim. Makbul. Aduh, keser nih. Ya. Duduk ya. Duduk ya. Energi kita ngomong 3 asma itu, di bismillah kan ada 3 asma tuh. Asma mulia Allah, asma rahim, asma rahim, rahman, rahim, rahman itu sebetulnya. Istilahnya itu asma yang disebut cinta. Yang pertama nama Ismu Ajon, mulia. Yang terakhir empati. Empati itu merasa kita harus melakukan perbaikan atau merasa kita harus menolong. Itu ada di Allah. Itu 3 asma. Bismillahirrahmanirrahim. Sebut 3 nama itu. Menyebut 3 nama itu Al-Qalam 700 tahun. Kemarin gajinya. Bayangin Pak. Kita beruntung sudah dijohirkan. Cukup hanya mengucapkan sholawat. Maka kita kuat menyebut bismillahirrahmanirrahim. Maka bismillah menjadi Ismu Ajon. Dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim jadi obat. Energinya mana? Kalau orang tasawuf nyebut ruhnya mana? Ruhnya sholawat. Sholawatnya gimana dong? Sorry ya. Nggak enak ke ujung gaji ya. Ada sholawatnya. Bukan sholawat syahadat. Beda lagi. Itu pemuliaan Nabi. Nanti Nung sampaikan pelan-pelan. Yang penting kita sholawat ya. Supaya jadi energi sholawat itu gimana tuh? Sholawatnya harus melalui sholawat Nur Muhammad. Disebut sholawat Nurin ala Nur. Ada di Quran. Ya. Nanti Nung sampaikan tuh. Tapi nggak sekarang ya. Sekarang kita sholawat biasa dulu. Sholawat jadi orang muslim. Ngopi dulu ya. Nah sebelum dong kaji nih. Ada pertanyaan nggak? Jadi Nabi diberi hak. Diberi hak apa Pak? Syafaat. Ya. Ivan Geri dikasih syafaat nggak sama Allah? Dikasih syafaat nggak? Enggak. Karena kita nggak punya syafaat, kita bonceng syafaat kepada Nabi. Ya. Maka Iwan Geri bisa mensyafaati anak istri. Duduk. Ya. Untuk mendekat ke Nabi harus ada amalan. Hadirkan Nabi. Cara menghadirkan Nabi tidak dalam keadaan johir. Mulia. Tubuh kasar kita harus nggak ada mimpi. Jadi mimpi bertemu Nabi itu bukan punya wali aja. Di sini kajinya bukan kaji murid. Kaji mursyid. Antum harus bisa ketemu Nabi. Tapi tidak dalam johir, itu makomat paling bawah. Dalam keadaan mimpi. Pas antum ketemu Nabi, antum gak bisa ngomong keluar. Saya tadi malam mimpi Nabi. Itu bohong tuh. Sama antum dapat uang 1 miliar. Mau ngomong? Enak aja. Habis dong. Ini nggak ada ulama saya ketemu Nabi ini. Makanya saya hafal Al-Quran sampai letak-letaknya hafal. Karena 2 kali ketemu Nabi. Ulama apa tuh? Nggak ada ilmunya ketemu Nabi diomongin. Itu rahasianya. Dan nggak akan bisa ngomong. Dan tidak akan bisa ngebohong. Karena setan tidak bisa menyerupai Nabi. Tidak akan bisa. Pasti benar. Dijamin deh yang ada ini belum pernah mimpi Nabi. Belum. Kenapa? Karena masih hadir talim. Kalau udah mimpi Nabi nggak mau talim. Gitu. Karena dia udah puncak mursyid.
gitu. Ya. Bersyukur kita masih bertaklim. Ya, berarti umur antum masih panjang. Nah, ya. Kalau udah puncak ilmu maka rezeki habis kan? Udah nggak di sini, barzah. Iya, mati aja takut. Mati itu jangan ditakutin, bener ya. Mati itu kan udah sampaikan. Ya kemarin sebenar hidup. Maka orang torekot, orang tasawuf menyebutnya orang yang hidup sekarang belum hidup. Yang sebenar hidup bukan di sini. Itu orang torekot, betul kan? Tanya deh sama orang tertentu, begitu. Syafaat, kemudian doa. Hanya bermanfaat bagi orang yang bertawasul, beriman, taat kepada Rasulullah. Karena itu demikian pentingnya kita bertawasul dan bersolawat. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah tawasul dengan Nabi Muhammad SAW atau wasilah dengan Nabi diperbolehkan atau tidak? Jawab sendiri. Alhamdulillah, tawasul, sholawat dengan mengimani, mencintai, mentaati Nabi adalah amal perbuatan orang yang bersangkutan itu sendiri. Sebagaimana yang diperintahkan Allah kepada segenap seluruh manusia melalui Al-Quran. Jadi hukumnya apa? Kalau antum wajib. Karena ada Qurannya kan? Nah kemarin ada yang kritik. Salawat itu sunat katanya. Kata siapa? Ayo, kata siapa? Dalam Quran Al-Baqarah ayat 37 dibaca. Al-Baqarah ayat 37. Baca. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Antum banyak dosa. Antum pengen dihapus dosa. Antum ingin bertobat. Terima dulu kalimat dari Tuhan. Kalimat Tuhan itu adalah bertawasullah kepada kekasihku. Bersalawatlah kepada yang kucintai. Nabi Muhammad SAW. Ada di hadis. Duduk. Tobat. Langsung istighfar tanpa pas salawat. Bohong. Gak ada energinya. Gak ada ruh. Rukyah tanpa salawat. Bohong. Gak ada ruhnya. Sampai. Utiyakan nurku. Nur hakikat Muhammad. Maka dia sempurna. Sampai kan nggak yakin juga, pulang deh tuh. Kita yang nggak ngerti. Buka nansabinya dia tuh. Ya kan? Kutiupkan rohku, maka menjadi makhluk yang lain yang sempurna. Sakit sembuh, nggak ada duit ada. Kalau Allah kan nggak perlu salawat, kun fayakun. Ya nggak bisa kita ngomong kayak gitu. Kalau kita ya harus pakai salawat. Kalau Allah kun fayakun, beda lagi. Nah, makanya kun fayakun. Jadi kita tetap aja kayak begini. Kun fayakun bukan hak kita. Gimana nih? Duduk ya. Nabi Adam
Kalau antum ingin tobat, kuajari caranya. Bersalawatlah kepada kekasihku. Ya. Tawasul Nabi Muhammad kepada Rasulullah SAW sebenarnya disebutkan pada firman Allah Al-Baqarah 37 tadi. Itu tafsirnya. Karenanya kalimat-kalimat dari Allah yang diajarkan kepada Nabi Adam pada ayat tadi, agar tobat Nabi Adam bisa diterima olehku Allah. Betul kan? Nabi Adam kan bapak jasad kita, buyut kita, angku kita. Berarti untuk kita, setuju? Kita harus mengamalkannya. Kalau salawat dibid'ahkan, nggak perlu salawat, ngaco antum. Qurannya ada, hadisnya ada, penjelasannya ada, bagusan dong ya. Anda bukan membela orang yang membid'ahkan salawat. Jangan-jangan nggak Islam dia ya. Kesel. Bila perlu antum tiap hari milad. Tahu milad? Merayakan Nabi. Milad merayakan dibid'ahkan di Sumatera Barat. Aneh. Pas hari lahir heboh. Pas bapaknya neneknya hari lahir, pesta dia. Pusing. Aneh. Pada ayat tadi, agar tobat Nabi Adam diterima dengan menyebut dalam kalimat tobatnya dihaki demi kebenaran Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Jadi makna ini bisa kita rujuk pada kitab, kalau nggak percaya, ahlinya kitab Manaqib Ali bin Abu Thalib. Disyarah oleh Imam Syafi'i, kemarin udah bahas. Itu kitabnya. Imam Syafi'i kan mazhab kita. Iya kan? Nah. Jadi jelas ya. Ya. Nabi Adam alaihissalam manusia pertama. Sudah diajarkan oleh Allah cara untuk supaya makbul semua permohonannya, baik itu tobat, keinginannya. Supaya bisa diterima dengan cara harus bertawasul, berwasilah kepada Nur Habibullah. Nur yang kucintai, Nabi Muhammad SAW. Ya, karenanya pas dia di Syafa dan Marwah, Nabi lupa, nggak ketemu sama Siti Hawa. Pas dia melakukan sholawat, tahu-tahu Siti Hawa di depannya. Dan orang Arab tahu itu. Jadi kalau antum misalnya nggak juga makbul, doanya udah 1000 dinar, puasanya udah 100 kali, ya, seret juga, pindah juga enggak, lupa antum sama hakikat sholawat, gitu ya. Sering lupa, percaya lah. Bayar loh, mahal. Bukan nggak tahu sholawat, lupa sholawat, ya. Jadi kalau ditanya, Allah perlu perantara dong? Tidak. Setuju? Tapi Allah menyuruh melalui perantara. Allah tidak perlu perantara. Itu jawaban yang benar. Tapi Allah dalam praktek amalan hidup perlu perantara. Betul nggak bahasanya itu? Itu yang arif. Ulama jangan main saklek satu dong. Nggak bisa. Makanya seperti dualitas, seperti paradok ngomongnya kalau di konsep tasawuf ya. Paradok seperti berlawanan. Dudukin dulu. Sabar. Maka kita akan paham. Ya, sabar. Insya Allah. Makanya ada amalan, kalau kita nggak tahu, tolong istiqoroh. Istiqoroh boleh dipraktekkan apa aja. Berdoa aja minta kepada Allah. Nggak ketemu juga istiqoroh. Jangan lupa itu. Ya, istiqoroh. Kalau juga sudah istiqoroh belum ketemu, berarti ada konsep sabar. Kalau sudah sabar nggak ketemu, berarti ada konsep kamu kurang syukur. Gitu. Nggak susah deh itu. Susah nggak?
diajarin sama Quran kan? Betul kan? Masya Allah, masih susah juga hidup, bingung ini. Bersyukur kita. Yang kita syukuri apa? Bukan karena nafas. Karena diciptakan Nabi Muhammad SAW. Beda lagi. Maka kita berhak bersyukur. Betul? Kalau nggak ada beliau, kita nggak ada. Kalau nggak ada beliau, kita tidak muslim. Kalau nggak ada Muhammad, tidak ada alam semesta. Setuju? Maka kita boleh kan? Sesungguhnya bersyukur paling tinggi apa Pak? Bukan karena uang, bukan karena istri, bukan karena anak sehat. Karena ada Nabi. Setuju? Maka yang lain itu ngikut. Gitu ngaji ya. Sombong banget ngaji antum enggak. Kalau mau berdebat silahkan ya. Nabi Muhammad, yang mana beliau belum dilahirkan. Kan diajarin sama Allah Nabi Muhammad belum dilahirkan kan? Belum kan? Nah, belum. Belum jadi wajibul wujud. Itu bahasanya. Jadi untuk mengkompleti ayat tadi tentang tawasulnya Nabi Adam, dasar amalannya ada beberapa hadis Nabi yang berkaitan dengan masalah tadi. Disyarah oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak Sohihah. Itu kitabnya kalau ingin baca yang belum terangkan tadi. Ya. Mengetengahkan hadis yang berasal dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat 4 Nabi yang bergaji. Diriwayatkan secara berangkai oleh Abu Sa'id sampai terakhir oleh datuknya Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Sebagai berikut, Rasulullah bersabda. Ini yang paling lengkap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faqallaha yadanu wa kai afratu Muhammadan walam aqtaqu. Qala ya Rabbi ila nama lama khalaqtani bidika wa naftaku fi min ruhika rafata. Faraita ala al-kawa ini al-ars maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alim tannaka lam tudiku ila ismik ilaha baka qalkika ilaika faqallah sadaqatu ya Adam innaha la ahad al-qaqi ilaihi audini bihaqi faqad ghafarta laka wala Muhammad ma khalaqtuka. Setelah Adam berbuat dosa, ia berkata kepada Robnya, artinya, ya Robku, demi kebenaran Muhammad, aku mohon ampunmu. Allah bertanya. Sebenarnya Allah itu mengetahui, tapi Allah tetap nanya. Nah ini takutnya kan, wah Allah kok nanya nih? Allah nggak tahu ya? Bukan. Maksudnya ada tarbiyah di situ, karena ada malaikat. Ada Bang Iblis, ya. Ada di situ waktu penciptaan Adam. Allah bertanya, dia bertanya ini agar malaikat makhluk lainnya yang hadir, yang belum tahu bisa mendengar jawaban Nabi Adam. Bagaimana engkau mengenal Muhammad padahal ia belum kuciptakan? Nah, Adam menjawab, ya Rabbku, setelah engkau menciptakan aku dan meniupkan ruh ke dalam jasadku, aku angkat kepalaku karena aku bisa bergerak. Kulihat pada tiang aras termaktub tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Duduk. Ya. Yang ngajarin menyebut gitu kan Allah juga. Yang suruh ngangkat kepala kan Allah hidupkan juga. Sejak saat itu aku mengetahui, kata Adam, bahwa di samping namamu selalu terdapat nama makhluk yang paling kau cintai. Dan Allah menegaskan, hai Adam, engkau benar. Ia memang makhluk yang paling kucintai. Maka disebut Nur Habibullah. Ya. Berdoalah kepadaku dihakihi demi kebenaran Nur Habibullah itu. Engkau pasti akan aku ampuni. Kalau bukan karena Muhammad, engkau tidak aku ciptakan. Hadis
syahid, riwayat perawi nggak disebut banyak. Semua sepakat itu. Ya, bernomor pula, bersanad pula. Pertanyaannya sekarang, masih membid'ahkan sholawat. Quran ada, hadis ada, amalan ada. Ya, bingung ya? Jadi aneh, Pak. Salah satunya bukunya Dailun Nubuwah yang mengarang atau ahli hadis Al-Baihaqi. Kitabnya itu. Karenanya yang johir nanti ada di Adam, itu kan yang johir. Yang pangkal nurnya Adam ada karena ditiupkan nur kepada Adam maka hidup. Ada juga dengan disebut najari ain melalui pandangan mata. Allah berfirman perkara ini ada di Ar-Rum ayat 27, baca dulu. Ar-Rum ayat 27. Wa huwa alladhi yabda. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan dan menghidupkannya kembali. Dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya. Dan baginya lah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kita bedah ayat ini. Maksud ayat tersebut adalah ketika Allah mengembalikan hambanya semua, itu lebih mudah daripada memulainya. Dan ayat itu memiliki maksud najaril ain, yaitu pandangan mata. Karena dalam konteks ini mengembalikan kamu artinya kamu mati jadi tanah, jadi debu. Namun seorang hambanya yang sudah mati tetap masih ada materinya. Antum mati, dikubur, masih ada materinya. Materinya apa? Cahaya, nur. Tuh. Makanya antum hidup kembali di alam yang berbeda. Alam nurin. Bukan alam julumat. Ada yang masuk alam julumat. Itu yang disebut negeri barzah. Kalau antum dihidupkan kembali, logika kita berarti kita masih ada materi. Ganti baju, bro. Kalau baju kita sekarang
terang, itu yang diinjak-injak. Unsurnya tanah. Tapi kalau di barja, unsurnya cahaya. Nurin ala nur. Duduk. Ada di Quran itu. Jadi gue tanya, di barja kita itu materinya apa? Bisa disebut Nur Muhammad. Lu sebut aja tuh. Kalau antum dihidupkan kembali di barja kan Quran. Berarti logika kita masih ada materinya. Itu mudah bagi Allah. Sulit, nggak masuk akal bagi manusia. Duduk kan tuh? Ya, betul kan? Jangan jauh-jauh, materi yang agak johir mendekati itu adalah kan api. Pas sudah masuk insir murni, antum nggak bisa ngelihat. Contohnya jin. Jin juga ada materinya. Tapi bukan api yang untuk batana. Nggak samo. Gitu? Karena sangat panasnya, dia sudah membiru. Akhirnya memutih. Dan kemudian tidak terlihat. Gitu. Makanya jangan main sama jin. Tepanggang awak. Gitu kan. Ya. Dia nggak kelihatan, ngajak berantem pula kan aneh. Dia ngelihat kita nggak ngelihat dia. Ya kalah kita kan. Ya betul kan? Mau menang. Jadi nur. Gimana cara nur? Nanti dulu gitu. Yang duduk aja bisa kok. Potensi kita ada karena kita sempurna kan. Cuman kita tertabiri dengan tanah, dengan materi yang kasar. Tertutup. Begitu gunanya taklim. Ya. Kamu mati jadi tanah, jadi debu. Namun seorang hambanya yang sudah mati, mah tetap aja kalau dihidupkan kembali ada materinya. Dan materi tersebut, bahasa syariat, bernama kamu. Bernama kamu. Antum. Antum sering menyebut antum. Jadi kalau menyebut antum, itu wilayahnya sampai akhirat. Dunia antum, barjah antum, hisab antum, neraka juga antum, surga antum. Jadi semua ini antum. Materi namanya kata syariat kamu. Pusing nih ngaji Bandung nih. Yang namanya nur itu dihidupkan kembali, namanya siapa? Kamu gitu. Dan ketika Allah mengembalikan kamu menjadi kamu lagi, kan gitu bahasanya. Kan pusing tuh. Ya. Pada hari kebangkitan maka itu ada materinya. Sebab menciptakan dengan materi itu lebih mudah daripada memulai dari tidak ada apa-apa. Allah juga mampu. Kita kan diciptakan dari tidak ada. Menjadi ada. Wajil wujud. Jadi perlu materi. Materinya apa? Nur hakikat Muhammad. Tidak kuciptakan antum menjadi wujud kalau tidak ada nur hakikat Muhammad. Setuju nggak? Akal kita keterima nggak? Masih memble juga? Masih nggak yakin juga? Ya udah pulang. Bebusan lu ngajinya nih ya. Nur hakikat Muhammad kok jadi ngaco ini banyak yang bid'ah. Kan jelas. Ya kan? Di mana dong belajar? Di langit. Sebab menciptakan dengan materi itu lebih mudah daripada memulai dari tidak ada sama sekali. Permasalahan itulah yang dimaksud dengan sebutan najaril ain, pandangan mata. Misalnya gini, misalnya ya, Allah menciptakan bumi dan seisinya, kemudian menciptakan manusia yang kecil dan semua itu Allah lakukan dengan mudah. Ya. Bahkan hanya nyebut bukan sholawat, kun fayakun, jadilah maka akan jadi, semua akan terjadi. Akan tetapi jika najaril ain, pandangan mata dalam makhluknya, apa yang diciptakan Allah, pandangan kita nggak masuk akal, sangat sulit dalam pandangan makhluknya, tapi dalam pandangan Allah mudah banget. Duduk ya. Jadi logika kita itu harus taklid kepada logika Allah, betul nggak? Jangan dilawan, nggak sampai. Karena kita menggunakan najaril ain, pandangan
mata, pandangan indrawi. Buktinya mana? Enggak begitu. Tuh. Itu pengertian nazaril ain. Allah itu kan kun fayakun. Contoh, gini ya, contohnya supaya gampang ya. Ketika Allah menciptakan hambanya tidak memiliki kepeng, gitu ya. Antum nggak punya uang, umpama, nggak enak ya kalau nggak punya istri ya, nggak punya uang aja lah ya. Namun bisa bahagia, nggak punya uang bisa bahagia. Ayo, bisa terjadi nggak? Tanya Pak. Bisa ya. Coba secara logika. Keterima nggak tuh? Terima ya. Ada orang nggak punya duit bahagia kok. Contohnya apa? Orang gila. Kira-kira gitu. Kan gitu ya. Tapi kita nggak boleh gila. Kemudian Allah menciptakan hidung pesek, kaliang, pontang, bibir tebal, bini kita misalnya. Namun bisa bernapas dengan lepas tanpa ada efek samping lainnya. Mancung hidung, manis, lesung pipit, alis, wah cakep deh. Kayak orang Kazakhstan, tapi nggak bisa bernapas, bengek. Bahagia nggak? Gitu aja bahasanya. Itu semua makhluknya tidak pernah mengira kan. Maka ada orang tidak punya duit tapi bahagia. Punya anak 4 Pak. Kerjanya dagang sayur pakai gerobak. Tapi bisa sampai sarjana. Tukang bubur bisa naik haji. Kan unik tuh. Akal kita kan gak nerima. Iya kan? Nah. Tapi bisa bahagia. Sangat sulit jika dipikirkan oleh nalar seorang makhluk. Hati-hati belajar Islam melalui sisi filsafat. Duduk. Hati-hati hukum asbab logika kita dalam Quran. Beberapa contoh yang paling bawah aja kita sudah wah kan itu kan. Nggak punya duit bisa bahagia kan? Bisa. Nah, jomblo merasa punya istri cantik kan? Bisa. Nggak percaya. Bisa bahagia. Nggak percaya sih. Contohnya ada di sini kok. Maaf ya. Contohnya ketika ada istri memiliki paras wajah yang biasa saja, namun suami bisa merasakan kebahagiaan ketika dengan istrinya. Berarti semua itu merupakan bukti kekuasaan Allah. Nah, yang masih dikatakan mengherankan menurut pandangan mata makhluknya kan. Nah, secara zahir wujud Nabi Muhammad itu lahir pada akhir zaman. Akan tetapi hakikatnya tidak hanya pada akhir zaman. Kenapa bisa seperti itu? Hakikatnya begitu. Nggak lahir akhir zaman. Karena hakikat Nur Muhammad itu ada ketika sebelum Nabi Adam alaihissalam diwujudkan. Betul? Bingung nggak? Nggak bingung sekarang. Mengapa? Karena Nur Muhammad sudah ada pada zaman sebelum Nabi Adam. Analoginya begini. Analoginya ya. Nung sandarkan ke pola berpikir logika. Karena ada yang kuat logika Pak. Kalau diandung logika itu kuat, itu bukan cerdas. Pandai ngerem sekarang. Itu yang arif. Pandai ngerem. Kalau dikejar terus, botak antum. Dijamin botak. Nggak laku tukang cukur. Anget Pak. Ya. Bukan taklid ya. Makrifat. Analoginya gini. Ibarat membuat cerita novel Malin Kundang. Yo, Malin Kundang. Sebelum diwujudkan Malin Kundang ya. Kan dibuat dulu rencananya. Sebelum diwujudkan Rasulullah kan. Dibuat dulu rencananya kan. Sebelum Allah menciptakan supaya dikenal oleh Allah itu supaya dikenal. Maka Allah menciptakan rencana dulu kan. Ya. Sebelum kita membuat cerita Malin Kundang. Maka direncanakan dulu penciptaan Malin Kundang kan. Cerita tersebut akan diperankan oleh si Malin.
yang durhaka ke ibunya, kan gitu ceritanya kan. Nah, sebelum peran si Malin itu dilahirkan, pasti butuh proses pembuatan, sistem jalan ceritanya, tempat lokasinya. Di mana tempat lokasinya? Pantai Air Manis, punya. Batunya ada, kan itu direncanain dulu ya, gitu. Kemudian di mana si Malin Kundang itu lahir? Lahirnya di Aceh, ya salah. Di Padang gitu kan, direncana dulu. Nur Muhammad di mana? Lauh Mahfud gitu kan. Kemudian di mana si Malin Kundang dilahirkan? Bergelar Kundang. Kenapa bergelar Kundang? Kehendak Allah begitu kan. Yang jadi batu karena dosa sama ibunya. Meski tujuan besarnya ialah membuat peran si Malin Kundang untuk menjadi nabi akhirul zaman, gitu. Kalau di nabi, ya. Hal ini tetap harus membuat skenario penghadiran awal. Duduk, itu pengertian nur hakikatmu amat. Ya. Ketika Allah sangat mencintai Nur Muhammad, artinya Nur Muhammad sudah dibuat lebih dulu. Matang-matang. Namun Allah merencanakannya bahwa Nabi Muhammad dihidupkan, dinyatakan, diaktualisasikan pada akhirul zaman. Setuju? Keterima logika kita. Nah, ya. Membuat akar keturunan hingga masuk pada Syed Abdullah hingga lahir Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu kita bisa memahami bahwa Allah berkehendak bahwa tokoh utama di alam raya ini adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi perlu digarisbawahi bahwa secara zahir Nabi Muhammad itu hidup pada akhir zaman, sedangkan hakikatnya Nur Muhammad itu sudah ada sebelum Nabi Adam. Contoh analogi lain terakhir. Ketika kita hendak akan menulis Alhamdulillah Al-Qawi Al-Ghalib, segala puji bagi Rob yang kuat, paling tidak kita butuh yang namanya kertas sebelum nulis itu. Iya kan? Kertas kan? Butuh kertas. Nah. Butuh kertas dulu. Dan untuk bisa bikin kertas dulu, untuk bisa buat kertas, butuh menanam pohon terlebih dahulu. Bahan baku kertas. Dari sini disimpulkan bahwa yang masuk kategori Monaltu Nazarika, pusat perhatian kita, apa Pak? Pusat fokus kita akan menulis tadi. Pusat kita akan menulis. Walaupun awalnya harus menanam pohon, mencetak kertas dulu, baru bisa nulis. Karenanya dalam semua ulumul Quran, ini agak berat tapi harus menyampaikannya. Kaidah tafsir, setiap firman Allah itu adanya yang namanya najaril ain. Pandangan mata, fokus kita, pandangan pemikiran makhluknya harus diterapkan. Jika tidak dibuat begitu, bisa jadi semua makhluk kafir. Begitu. Kafir. Akan kafir semua. Kenapa bisa seperti itu? Dengan mencontohkan jika kita menyifati Allah dengan lafaz yang diartikan zat yang mengetahui benda tak kasat mata, padahal di depan Allah tidak ada barang yang gaib. Gak ada. Maka kita perlu belajar secara mendalam. Kita ketahui Nabi Muhammad adalah aslul wujud, asal wujud yang menjadi dasar terciptanya alam semesta ini, terciptanya makhluk yang lain. Dan ini menjadi bukti bahwa Nabi Muhammad merupakan nikmat terbesar bagi kita sebagai umat manusia. Andaikan tidak tercipta beliau, maka Allah tidak akan menciptakan alam ini. Seumpama begini, para pengamal Tarekat Qadariyah Naksabandi, Pondok Pesantren Suralaya, mengaku tak enak manuver Ustadz beken di medsos, umpamanya ya. Yang menyatakan mursyid pengganti Abah Anom adalah Kiai Haji Jajan Abidin Jainul Ashab almarhum dari Sukabumi, Jawa Barat. Sebaiknya orang luar yang nggak paham, jangan masuk ke wilayah Tarekat. Jangan masuk ke wilayah kajian ini. Duduk dulu, pahami dulu. Jangan ikut campur, urus saja gerbong syariatnya sendiri-sendiri, tarekatnya sendiri, karena punya jalan sendiri. Kita rukun-rukun aja kok.
di manusia-manusia ruhaniun, ya. Kemana kajinya nih? Kemana kajinya tadi? Perumpamaannya lari ke situ. Dalam riwayat Nabi Muhammad pernah memberikan konfirmasi amalan. Ada riwayatnya. Apa yang bisa membuat seseorang hamba yang dicintai oleh Rasulullah? Jangan dicintai Allah dulu. Kita dicintai Nabi. Amalan itu ternyata mudah banget. Pakai banget. Mudah banget. Ya. Dikisahkan Nabi Muhammad berkhutbah. Khutbah. Ini sahih loh. Saat itu Rasulullah berkhutbah. Khutbahnya soal hari kiamat. Memang Nabi itu paling sering kalau khutbah cerita kiamat dalam khutbahnya. Di tengah khutbah kemudian ada seorang Arab Baduy yang menyela, memotong dari khutbah Nabi tadi. Dia bahkan berani bertanya di hadapan Rasulullah. Banyak sahabat yang lain. Ya Rasulullah, kok bahas kiamat terus? Kiamat sendiri itu kapan? Kata Baduy tadi. Jadi pendapat yang hadir pada waktu khutbah itu, banyak sahabat yang hadir saat itu, apa yang dilakukan si Baduy itu sangat tidak sopan, tidak pantas dilakukan kepada Nabi. Nabi sendiri tidak marah. Akan tetapi malah membiarkan saja si Baduy itu. Melihat Nabi yang cuek, para sahabat pun ada yang menanggapi begini. Sahabat mengira Nabi itu tidak mendengar sehingga membiarkannya. Sementara sahabat lain bahwa Nabi mendengar tapi tidak mau menjawab karena tengah berkhutbah. Adabnya begitu. Karena tidak dihiraukan Nabi, orang Baduy itu bertanya sampai 3 kali. Kapan sih kiamat itu? Katanya. Kok khutbahnya kiamat ke kiamat? Nyinyi ya. Sampai 3 kali. Akhirnya Nabi Muhammad menjawab, siapa yang tadi bertanya? Lalu kamu tanya kiamat itu persiapanmu apa? Kata Nabi. Antum nanya kiamat kapan? Persiapanmu apa? Kata Nabi. Dijawab orang Baduy, saya tidak banyak persiapan ya Rasul. Sholat saya tidak banyak, puasa tidak sering, sunat nggak pernah ada. Tapi aku mencintai engkau. Kata orang Baduy. Tapi aku mencintai engkau. Jawab si Baduy. Nabi Muhammad pun bersabda, anta maman ahbabta. Kau bersama orang yang kau cintai. Para sahabat di masjid yang belum sebelumnya kesal menjadi gembira dengan orang Baduy tersebut. Kata sahabat, kita ini tidak pernah dengar hadis Nabi yang sesenang segembira itu. Jadi bila kita ingin dicintai oleh Nabi, maka terlebih dulu hati, pikiran, tindakan kita harus mencerminkan sikap cinta kepada Rasulullah. Sampai di mana sikap cinta kita? Amalan ini gampang ya? Antum sendiri yang tahu. Karenanya ada amalan yang ternyata Rasulullah menyarankan. Salawat Habibullah. Cari aja di Google. Syukur-syukur ikhtiar dulu dong. Nanti nunggu kasih tahu besok. Takut salah ismu azamnya gitu ya. Itu amalannya. Ya. Karena ada seorang sahabat yang meminta suatu permintaan kepada Rasulullah. Sahabat ini seperti kita kebanyakan. Ya. Dia juga tidak suka amalan yang berat-berat kan. Kayak kita ya. Sahabat itu berkata, saya minta jadi teman engkau di surga. Namun Nabi Muhammad nggak langsung saja memberi jawaban. Karena gampang banget permintaan sahabat tadi kan gitu. Tapi Nabi tidak langsung mengiyakan. Karena dijawab itu nggak boleh gratisan, Pak. Nabi Muhammad bersabda, bantulah aku untuk dirimu dengan memperbanyak sujud. Apa? Lamain sujud terakhir. Dengan salawat. Habib tadi. Salawat pendek apa? Allahumma sholli ala Muhammadin Nabi ummi wala
alihi wasyobihi wasalim. Pas kita sujud terakhir. Wabila hidayah wa taufik, mudah-mudahan qabil tuh Allah meridhoi kaji ini. Silakan diamalkan. Anung tidak menarikan ke Naziril Ain, melihat Nabi secara mimpi, belum kajinya. Cintai dulu Nabi dengan amalan tadi, insya Allah. Ya, sujud terakhir dilamakan, kata Nabi, baca salawat kepadaku. Duduk, supaya antum bisa dekat kepada Allah. Ya, sampai paling dekat dengan Allah adalah waktu antum sujud. Wasilahnya mana? Itu kan kajinya di Quran. Sampai Pailu andong, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.